Pemirsa, Pulau Malamber di Mamuju, Sulawesi Barat dijual 2 miliar rupiah. Namun Raja warga dusun Batu Lapa mengaku hanya menjual tanah seluas 6 hektar, sementara Pulau Malamber memiliki luas lebih kurang 9 hektar. iNews Siang Repackage jual beli pulau. Pulau Malamber berada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pulau yang hanya dihuni 4 kepala keluarga ini secara geografis dekat dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pulau ini dijual seharga 2 miliar rupiah dan penjual sudah menerima uang 200 juta rupiah. Itu harganya 2 miliar, DP-nya 200 juta. Sudah diambil itu? Sudah diambil. Siapa yang terima? Ada oknum yang jual itu, Pak? Ada oknum yang jual? Ya ada. Apa namanya? Di Sumare, ada di Sumare, namanya Rajab. Yang jual ya? Iya. Saya sudah ambil anunya, supradinya. Ada 2 supradi, karena ada 20 di dalam itu. Termasuk Malamber kecil, itulah untuk tempat penangkaran penyu. Namun Raja, warga dusun Batu Lapa Selatan, Desa Sumare, membantah jika dirinya menjual Pulau Malamber. Menurutnya, ia hanya menjual tanah kebun warisan nenek moyangnya seluas 6 hektar. Tanah itu dijual ke Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur, senilai 2 miliar rupiah. Bupati juga sudah memberi uang muka 200 juta rupiah. Saya tidak menjual pulau, tapi lokasi kebunku jual sama kelapa. Ada surat-suratnya, Pak? Ada semua. Ada semua. Jadi tidak benar itu kita menjual? Tidak benar. Dan surat-suratnya. Sudah diambil sama belum, ini artinya belum terjual juga di Pak, karena belum diambil suratnya oleh yang pembelinya itu. Belum diambil. Polisi sudah memeriksa kepala dusun, kepala desa, dan meminta klarifikasi ke pemerintah Kabupaten Mamuju terkait hal ini. Kita juga sudah mengundang Kepala BPN Mamuju, tetapi sampai saat sekarang ini kami belum dapat konfirmasi kapan kedatangannya teman-teman dari BPN untuk dapat kita mintai keterangannya. Ada beberapa orang yang kita undang klarifikasi dan kami sangat berharap bahwa mereka kooperatif dan mereka akan datang untuk dapat dimintai keterangannya. Ada beberapa orang. Pulau Malamber berjarak 90 mil atau sekitar 5 jam perjalanan dengan kapal cepat dari Pelabuhan Kasiwa, Mamuju. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan untuk menikmati keindahan alam bawah laut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Rajab warga dusun Batu Lapa mengaku menjual tanah di Pulau Malamber kepada Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Masud. Untuk informasi selengkapnya seperti apa proses jual beli pulau tersebut, kita sudah tersambung dengan Bapak Abdul Ghafur Masud. Selamat siang Pak Bupati, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Bupati, kami pertama-tama ingin mengkonfirmasi Pak terkait pembelian Pulau Malamber tersebut. Apakah betul Pak? Jika betul, kapan Pak dibelinya? Baik, untuk konfirmasi Pulau Malamber, sebenarnya itu tidak ada ya kita jual beli. Apalagi itu menyangkut nama saya, nama pribadi, dan tentunya juga nama pemerintahan. Nama pemerintahan. Maksud saya begini, kalau untuk dikatakan saya membeli pulau tersebut mungkin itu tidak benar. Karena kenapa? Karena proses jual beli itu kan harus ada bukti yang benar. Sebenarnya ini juga saya juga bingung kenapa saya diisukan membeli Pulau Malamber tersebut. Tapi kalau memang itu dijual, mungkin saya masih bisa mampu untuk membelinya. Apalagi harganya itu kan 2 miliar. Baik. Pak Abdul Ghafur, tapi katanya sudah ada yang mengaku ini atas nama Bapak Rajab ini sudah mendapatkan DP 200 juta rupiah. Ini seperti apa Pak? Apakah Bapak juga tidak mengenal Bapak Rajab ini Pak? Kalau untuk DP 200 juta dari saya sendiri itu kan menurut saya mungkin keliru ya. Karena saya tidak pernah membayar pulau tersebut. Tidak pernah membayar untuk pulau tersebut. Halo? Tapi Bapak kenal dengan Bapak Rajab ini? Iya. Kenal dengan Bapak Rajab ini? Kalau di Sulawesi Barat itu insya Allah saya kenal semua, karena itu kan nggak ada orang lain di situ. Semua hampir keluarga semua di sana.
Sering juga datang ke Balikpapan, biasanya mereka singgah ke rumah saya juga di Balikpapan. Dulunya waktu orang tua saya hidup juga mereka juga sering tinggal untuk menjual ikan kering dan lain-lain itu di rumah saya di Kampung Baru di Balikpapan. Baik, artinya termasuk Bapak Rajab ini Bapak mengenal Pak ya, karena bukan orang lain di situ tadi Anda katakan begitu. Kemudian untuk pengakuan dari Bapak Rajab terkait transaksi 200 juta ini dalam rangka apa ya Pak Bupati? Mungkin harus diklarifikasi lagi, karena kalau saya pribadi itu tidak pernah untuk membeli pulau tersebut. Kalau mungkin ada yang lain mungkin harus diutarakan gitu. Siapa tahu, karena di rumah saya itu kan banyak orang yang datang ke rumah untuk meminta bantuan. Biasanya untuk berangkat haji atau anaknya lagi sakit atau ada yang sekolah. Nah, saya juga tidak memperhatikan hal tersebut. Intinya kami hanya ingin membantu saja. Tapi kalau ditanya, ini kan saya lihat sudah masuk ke ranah hukum ya. Saya juga sudah menyiapkan sebenarnya orang-orang hukum saya, orang legal saya untuk mengklarifikasi. Karena ini sudah menyangkut, saya rasa arahnya udah beda gitu. Bukan lagi masalah pembelian atau penjualan, tapi ini mau masuk ke ranah hukum. Maka kalau berbicara ke ranah hukum, saya harus berbicara juga tentang hukum. Maka dari itu mulai saat ini saya juga sudah menyiapkan lawyer saya, orang-orang hukum saya untuk mengklarifikasi atau menggunakan hak jawab saya secara hukum. Jadi tidak secara media seperti ini. Ini kan tidak elok menurut saya. Jadi harus secara hukum, secara data juga gitu. Jadi jangan lari kemana-mana gitu. Tapi kalau dijual, saya masih mampu untuk membeli pulau tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Bupati, tadi Anda katakan bahwa sudah menyiapkan tim hukum begitu. Artinya ada kecurigaan dari diri Anda ini, ada pihak-pihak tertentu yang mencatut nama Anda dalam proses jual beli Pulau Malambir begitu, Pak? Ya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya saya lihat beberapa wawancara dari media TV ya, saya melihat penjelasan dari Pak Camat itu ya, karena yang menjelaskan itu Pak Camat. Kemudian juga ada dari instansi polisi mungkin ya. Kemudian saya melihat ini bahwa ini kan jalurnya sudah beda nih. Maka dari itu seperti yang dilihat itu kayaknya tanah itu sudah mempunyai sporadik. Nah, bahwa dijelaskan sama Camat itu lahannya itu kanan kirinya itu laut. Nah, namanya pulau ya laut. Pulaunya kan kecil. Jangan-jangan camatnya ini tidak pernah melihat wilayahnya, makanya asal sebut-sebut aja. Seharusnya Pak Bupati di sana bisa menilai sebagai penilai kinerja ASN tertinggi di kabupaten, harus bisa menilai, memilih mana ASN yang tepat untuk ditempatkan di bidang tersebut. Baik. Karena di situ pulau-pulau kecil sekali gitu. Dibilang tidak ada penduduknya, di situ ada rumah. Nah, kemudian sudah ada anak-anak kecil juga di situ. Bagaimana itu bisa dibilang tidak berpenduduk? Nah, bahkan saya beberapa pulau, karena di situ ada 12 pulau. Di sana masih banyak saya lihat keluarga-keluarga anak-anak kita itu yang kecil itu masih buta huruf. Nah, ini kita sebagai bangsa yang merdeka, dengan juga nawacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita ini sebagai kepala daerah kan harusnya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu. Jadi menurut saya kalau ini melebar kemana-mana, apalagi saya sebagai Ketua Umum Aspeksindo, jadi sangat banyak yang harus dibahas. Harusnya Pak Bupati atau pemerintah daerah Suluar itu mengundang kami untuk berbicara secara baik gitu, tidak secara seperti ini. Baik Pak Bupati, artinya tidak ada transaksi jual beli apapun ya yang Anda lakukan terkait dengan Pulau Malambir begitu ya Pak? Baik, terima kasih Bapak Bupati Abdul Ghafur Masud sudah bergabung bersama kami di Anju Siang. Selamat siang. Kasus jual beli pulau bukan pertama kali terjadi di tanah air. Selama 14 tahun terakhir sejumlah pulau di Indonesia dijual lewat situs di sosial media. Dan berikut daftar pulau yang diisukan dijual. Sebagai bangsa maritim, Indonesia dikaruniai gugusan pulau yang terkenal akan keindahannya. Namun keindahan pulau di Indonesia ini justru mendatangkan polemik. Selama 14 tahun terakhir, sejumlah pulau di Indonesia diisukan dijual secara online dari sejumlah situs di internet. Di tahun 2018, Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah dijual di situs privateislandonline.com.
Pulau yang berada di wilayah Sulawesi Tengah ini dijual seharga 44 miliar rupiah. Selanjutnya ada Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Nusa Tenggara Barat. Kedua pulau kecil yang berada di gugusan pulau eksotik ini dijual di tahun 2007 melalui situs karangasemproperty.com. Di tahun 2009, Pulau Siloinak di kawasan Kepulauan Mentawai dijual. Tidak disebutkan harga jual dari pulau cantik ini di situs privateislandonline.com. Sementara Pulau Gambar di kawasan Kepulauan Karimun Jawa dijual di situs privateislandonline.com seharga 6,8 miliar rupiah. Di tahun 2012, Pulau Gili Nanggu yang berada di gugusan Kepulauan Gili, Nusa Tenggara Barat dijual lewat situs internet dengan harga 9,9 miliar rupiah. Di tahun 2014, Pulau Kiluan di Lampung dijual seharga 3,5 miliar rupiah di situs penjualan internet. Di tahun yang sama, Pulau Kumbang di Sumatera Barat dijual seharga 22 miliar rupiah. Walau masih bersifat isu, namun praktik penjualan pulau di Indonesia harus dicermati. Karena jangan sampai kekayaan hayati bangsa yang harusnya menjadi hak seluruh warga Indonesia diambil sepihak oleh tangan-tangan yang tak berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan yang akan berkunjung dan menginap di Kota Batu, Jawa Timur diminta untuk menunjukkan hasil swab tes bebas COVID-19. Hasil swab tes wajib dilampirkan khususnya bagi wisatawan yang berasal dari zona merah seperti Jakarta dan Surabaya. Surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil swab tes wajib dilampirkan para wisatawan yang akan berkunjung dan menginap di Kota Batu, Jawa Timur. Khususnya wisatawan atau tamu hotel dari zona merah asal Jakarta dan Surabaya. Hal ini diungkap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko usai rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dengan 3 kepala daerah Malang Raya di Bakorwil 3 Malang. Dalam rapat diputuskan Malang Raya yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu belum memenuhi syarat ke fase new normal. Nah, nanti kita akan komunikasi ke tempat wisata itu gimana? Apakah cukup rapid atau harus swab juga? Gitu. Kalau cukup rapid berarti yang menyediakan siapa Bu Wali? Orangnya sendiri. Oh, maksudnya bawa surat? Iya, atau bawa surat sehat. Berarti seperti semuanya itu. Ya Bu ya? Iya. Yang mau menginap di hotel-hotel atau? Kalau yang mau menginap harus, terutama di daerah merah. Tapi kalau di luar itu, mamanya Kediri, enggak perlu. Dewanti menambahkan saat ini baru 20 dari 50 hotel di Kota Batu yang mengajukan izin untuk kembali buka. Selain hotel, tempat wisata di Kota Batu yang akan kembali buka juga harus melalui verifikasi kelayakan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk informasi soal penanganan COVID-19 di Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Selamat siang Ibu Hovifah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang Mas David. Baik, Ibu, untuk Kota Malang sendiri, Bu, pertama apa pertimbangannya, Bu, sehingga Kota Malang ini tidak jadi menerapkan new normal, Bu? Seperti apa latar belakangnya, Bu? Boleh diceritakan sedikit, Bu? Sebetulnya sejak awal juga belum. Jadi setelah PSBB, mereka mengambil keputusan masuk transisi. Jadi kami didampingi pakar epidemiologi, kemudian bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem, lalu Forkopimda Malang Raya. Sejak awal memang transisi, 7 hari dievaluasi, 7 hari dievaluasi. Kemudian 2 hari lalu kami melakukan evaluasi dari peta terakhir yang dirilis oleh BLC, Bersatu Lawan Covid. Kita sampaikan bahwa posisi Batu dan Kota Malang ini dalam zona kuning. Artinya ini resiko rendah, tapi artinya belum seperti zona hijau. Kalau zona hijau ini sudah kategori wilayah terdampak. Kabupaten Malang ini kategori zona orange, artinya resiko sedang. Secara bertahap mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata tentunya, tetapi bahwa SOP protokol kesehatan harus tetap dipastikan itu bisa dilaksanakan. Sebetulnya pasar-pasar tradisional di Malang Raya, kota, kabupaten maupun Batu
relatif sudah melakukan protokol-protokol kesehatan, tapi kan tetap bahwa tiap hari mungkin ada pengunjung yang baru, kemudian penjualnya mungkin ada yang punya masker terbatas dan seterusnya, ini harus terus terkawal. Begitu juga dengan aspek wisata dan di dalamnya termasuk adalah perhotelan. Jadi memang khusus Pemko Batu, beliau menerapkan swab untuk daerah epicentrum. Kemudian rapid untuk daerah-daerah yang lain. Saya rasa ini adalah cara kepala daerah untuk bisa memproteksi pengunjung bisa berwisata dan aman. Karena kan yang lain juga ingin aman gitu. Mereka menginap di hotel yang sama-sama ingin amannya. Sehingga proses memproteksi ini adalah sesuatu yang memang menjadi kewenangan kepala daerah, kabupaten kota untuk bisa menjalankan protokol kesehatan ketika mereka sudah memulai aktivitas perdagangan, perekonomian, terutama ini perhotelan pasti akan terkait dengan restoran dan tempat wisata lainnya. Itu juga sangat hati-hati, tidak semua tempat wisata dibuka, tetapi juga titik-titik tertentu dan dengan pembatasan-pembatasan seperti yang ada dalam protokol kesehatan. Baik, jika memang kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan, kemudian juga kegiatan pariwisata, Bu, bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar, Bu? Ini kabarnya ada beberapa pesantren juga yang sudah bersiap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kembali, Bu. Seperti apa, Bu? Ya, jadi pada dasarnya pesantren ini adalah lembaga yang memiliki otoritas bagaimana proses pembelajaran, bagaimana interaksi di antara mereka, kurikulumnya, dan seterusnya. Nah, ada pesantren yang memang mendapatkan semacam wasiat lah ya dari pendahulu-pendahulunya bahwa memulai pelajaran ini diseyogiakan pada pertengahan bulan Syawal. Saya melihat sangat arif, sangat hati-hati para pengasuh pesantren kemarin yang saya lihat ada yang memberikan kesempatan para santri baru, itu pun dengan skala yang sangat terbatas untuk masuk karena ini adalah pesan dari leluhur-leluhur beliau. Yang lain sebetulnya mereka pada posisi penyiapan yang sekarang kita kembangkan pesantren tangguh. Ada gugus tugas COVID-19 di pesantren, kemudian timnya di training, kemudian kita memberikan support yang punya poskestren, kita beri support hazmat, kemudian kalau hand sanitizer, kemudian sprayer untuk menyemprot disinfektan dan seterusnya. Paket-paket ini sudah kami konfirmasikan, ada support dari Pemprov. Tetapi bahwa kita juga menyurat kepada para bupati wali kota sebagai kepala gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota, kita minta bahwa mereka akan melakukan koordinasi teknis. Dan di dalam surat edaran yang saya tanda tangani, intinya bahwa mereka harus mendapatkan persetujuan dari gugus tugas kabupaten kota, melakukan koordinasi dengan berbagai SOP-SOP yang cukup detail. Jadi pada dasarnya dari pesantren yang sudah kami datangi bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, mereka sesungguhnya melakukan dengan sangat hati-hati dan mereka rata-rata bilang kami akan menunggu sampai kemudian ada green light dari pemerintah bahwa daerah yang kita siapkan untuk tempat belajar mengajar anak-anak di pesantren ini betul-betul aman. Karena apa? Mereka mungkin lokasi dari pesantren itu kategori zona kuning atau bahkan per kecamatan masuk hijau. Tapi kan santrinya dari mana-mana. Kemudian santri yang datang rata-rata pesantren juga sudah mempersyaratkan mereka sudah selesai rapid test. Persyaratan-persyaratan seperti itu terus diupdate oleh para pengasuh pesantren karena memang daily life-nya di pesantren itu memang interaksi di antara santri sangat intensif sekali sehingga memang kehati-hatian, kewaspadaan dari pengasuh pesantren sesungguhnya sudah sangat ketat sekali hari ini dan mereka sebagian besar belum menentukan kapan akan memberikan kesempatan santri kembali ke pondok.
Baik, artinya memang semuanya harus berdasarkan basis dari tes kesehatan dan hasil tes yang dilakukan oleh para santri, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Gubernur Hovifah Indar Parawansa sudah bergabung. Peta terakhir zonasi. Serta peta terakhir, baik, kita doakan bersama mudah-mudahan angkanya tidak terus naik khususnya di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Bu Gubernur sudah bergabung bersama kami, selamat siang, Assalamualaikum. Amin. Mirsa, kabar gembira bagi petugas medis Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya UNESA menciptakan robot yang dapat berinteraksi dengan pasien COVID-19. Robot ini mampu melakukan diagnosa pasien bahkan melakukan sterilisasi ruangan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Meningkatnya data tenaga medis yang terpapar COVID-19 serta rumah sakit yang menjadi tempat penularan COVID-19 mendorong salah satu kampus di Surabaya berinovasi untuk membuat robot yang dapat membantu para tenaga medis agar tidak langsung berinteraksi dengan pasien terpapar COVID-19. Robot perawat hasil inovasi dari kampus UNESA ini diberi nama robot kece yang akan membantu tugas para tenaga medis. Robot kece dioperasikan menggunakan remote control berfungsi untuk mengirimkan makanan dan obat ke ruang perawatan pasien. Ini kita para medik bisa meminimais bertemu langsung dengan pasien, tapi bisa mengetahui perkembangan pasien. Nah, maka robot ini dibuat untuk mengantarkan makanan, keperluan obat-obatan, kemudian melakukan komunikasi dengan pasien. Agar bisa berkomunikasi dan melakukan diagnosa, robot ini juga telah diberikan layar di mana perawat atau dokter bisa menanyakan langsung keadaan pasien di dalam ruangan sehingga tak ada interaksi langsung tenaga medis dan pasien. Robot perawat ini juga dilengkapi dengan lampu sinar ultraviolet untuk melakukan sterilisasi di dalam ruangan. Robot kece UNESA ini akan dilengkapi dengan musik terapi. Robot kece yang memiliki kemampuan baterai sampai 2 jam ini nantinya diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 agar dapat dimanfaatkan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.